Di tutorial Unity ini, kalian akan membuat game battle simulator seperti ini, yang nantinya kalian bisa belajar membuat AI yang bisa berantem sendiri, punya role sendiri, dan tentunya bisa kalian komen atau kontrol seperti game RTS. Game ini tuh sebetulnya terinspirasi dari custom skirmish gitu loh, kalau kalian pernah main campaign-nya game Stronghold, dimana nanti kalian perintahkan unit-unit kalian untuk mencapai destinasi tertentu, dan ketika semua unit musuh mati, maka kalian menang. Nah, kalian akan membuat exactly game yang seperti itu. Nah, kupastikan juga kalian akan paham dalam men-custom unit kalian dengan model buatan kalian sendiri, serta animasi buatan kalian sendiri. Jadi kalian tetap akan membuat game ini sebagai game versi kalian sendiri. Juga tolong ingat, semua episode, semua aset, semua yang kalian butuhkan dalam tutorial ini akan selalu ada link di description. Jadi pastikan kalian selalu cek description supaya kalian tetap on track. Kalau gitu, mari kita mulai kesenangannya. Oke, episode kali ini kita mau membuat ranked enemy-nya ya. Jadi, kita udah bikin senjata. Nah, sekarang cara bikin ranked enemy-nya gimana, Bang? Caranya gini. Kan kalian udah punya script unit nih. Nah, script unit ini kan masih works untuk unit melee, ya nggak? Nah, kita perlu membuat sesuatu yang baru lagi. Pertama, kita nggak usah mikirin script dulu, kita mikirin animator dulu. Jadi, kita ke animator. Terus, ini mungkin unit ini ya, ini biarin aja gini. Nah, ini kan kita udah punya animator unit nih. Kalau kalian double klik, tuh kita udah punya animator yang mana ada idle, move, sama attack. Nah, kita mau membuat lagi animator tapi yang untuk ranged, yang untuk range, yang untuk archer misalnya gitu. Karena di sini attack-nya dia masih pakai attack yang ini. No, attack yang ini. No, yang kayak gitu. Nah, kita mau bikin dia pakai attack yang attack-nya si archer. Caranya gimana, Bang? Caranya gini. Apakah dengan menduplikat animatornya? Bisa, tapi itu terlalu kotor. Caranya adalah dengan kita bikin animator override controller. Jadi kalian klik kanan, create, lalu ke animation, animator override controller. Ini tuh ibaratnya kayak kalian bikin animator yang ngambil dari template animator lain. Jadi namain aja ini animator unit archer. Misalnya gini, animator unit archer ini, kalau kalian double klik, itu kayak di sini kalian perlu ngasih controller, ngasih animator controller yang lain, seolah-olah kayak ini kayak dia tuh minta, oke, gue butuh template bro, gitu loh, paham ya? Nah, ini kita masukkan animator kita. Nah, nanti di animator unit archer kan udah dikasih template-nya tuh. Kalau udah dikasih template-nya, kita tinggal isi nih apa yang mau kita override. Attack-nya aja. Kenapa kok attack-nya yang mau kita override? Karena ya aku cuma butuh animasi nembak panah gitu. Attack-nya kita ganti jadi animasi nembak panah. Gitu. Ya, jadi di sini kita perlu bikin animasi nembak panahnya dulu lah. Kenapa harus bikin, Bang? Karena gitu, kalau kalian ke Kevin Iglesias, human animation, male, habis itu bagian combat, habis itu bow. Nah, di sini tuh animasi panahnya tuh terpisah-pisah tuh. Ini yang bow hold, ini yang bow load, ya, kemudian ini yang bow release. Nah, jadi terpisah-pisah. Nah, kita perlu bikin satu animasi kesatuan di mana dia dari idle biasa, terus dia habis itu dia load panahnya kayak gini, set, terus habis itu dia release door gitu. Nah, kita butuh sesuatu yang ya bisa dikatakan animasi yang utuh lah, nggak terpisah-pisah kayak gini. Caranya gimana ya? Mau nggak mau kita harus bikin animasinya sendiri. Caranya gimana terus bikin animasinya? Gini, kalian pilih salah satu animasi ini, mungkin yang hold aja, atau mungkin yang idle aja deh. Atau hold aja ya, hold aja deh ya, hold aja, atau mungkin load aja deh, load aja, kan enak dia langsung kayak gini. Nah, itu kayak gitu, langsung kayak gitu dia. Mungkin load aja, jadi loadnya ini, animasi yang load ini, ya kalian duplikat, animation clipnya yang segitiga ini kalian duplikat, Ctrl D, terus kalian mungkin rename jadi sesuatu yang baru ya, depannya kalian kasih underscore tetap, tapi ini kalian rename dah jadi sesuatu yang baru. Jadi bukan load, tapi shoot, gitu ya. Shoot ini artinya dari load sampai release gitu ya. Nah, ini perlu kita edit. Caranya gimana, Bang? Pertama gini dulu guys. Pertama kita ke aset dulu, ke animator unit archer. Nah, ini untuk attack-nya kita replace ya. Again, ini override, bukan animator beginian, bukan. Tapi archer ini override tuh. Kalau kalian logonya dia ada kayak plusnya tuh. Kalau kalian lihat logonya dia kayak ada plusnya tuh. Nah, ini override, jadi kita mau meng-override animasi idle-nya. Idle-nya kita ganti dengan idle yang archer. Mana ya archer ya?
Oh iya, bow, namanya bow. Ini, oh itu bow shoot buatan kita, sorry. Sebentar. Oh iya, itu bow shoot buatan kita. Kita kasih bow idle yang 2 ya, yang male ya. Terus habis itu, oh aku animasinya udah pakai female ya. Ya udah deh, nggak apa-apa, sama aja lah ya. Run forwardnya aku mau pakai yang bow run forward. Ada nggak? Run. Bow adanya apa aja sih? Oh nggak ada ya? Ya udah deh, kalau ternyata bow nggak ada run forward, ya udah deh. Run forwardnya, aduh mana tadi? Run forwardnya aku kosongin aja, biar dia pakai animasi defaultnya. Gitu ya. Jadi kalau ini kalian kosongin nggak apa-apa, karena dia akan pakai animasi defaultnya. Tapi kalau kalian isi, dia akan nge-override. Tahu nggak artinya override? Kayak dia akan numpuk animasi defaultnya dengan animasi yang mau aku override gitu. Nah, attack-nya tentu saja kita ganti dengan animasi yang ini, yang udah kita buat. Human bow shoot yang udah kita buat tadi loh, yang udah kita duplikat. Nah, sekarang coba kita bikin salah satu unit ini jadi unit yang punya animator ini deh. Mungkin unit 2 ya. Unit 2 ini mau ku buat dia unit yang punya animator ini. Animator bukan animator unit, tapi animator unit archer. Oke? Nah, terus kita nyalakan deh, coba sekalian ya, kita nyalakan senjatanya dia. Jadi aku buka ini unit 2. Di mana ya senjata archernya atau bownya? Di shoulder L, upper arm L, ya. Itu jangan lupa loh, jangan lupa. Kalau kamu naruh bownya di mana? Kalau aku sih naruh bownya di hand L ya, di tangan kiri. Nah, ini bownya udah. Sekarang coba kita select unit 2 ini. Terus kita ke tab animation. Nah, terus kita cari di sini yang animasinya nih, bow shoot. Yang tadi kita duplikat tuh loh, ya, yang kita duplikat kita ganti nama jadi shoot tuh loh. Nah, kita coba lihat animasinya kan gini. Nah, ini perlu kita tambahin animasi di sini adalah animasi ngelepas arrow-nya. Cara nambahinnya gimana, Bang? Cara nambahinnya gampang aja, sumpah, gampang aja. Jadi di sini kalian coba buka animasi yang bow release, ya ini kan release toh. Door gitu kan. Door. Nah, sebentar, ini aku animasi female atau male ya? Oh, male, aku yang male. Oke, jadi ini aku combat bow. Loh, bow ini female semua ya? Oh, salah, aku harusnya ke animation male combat bow. Nah, ini kan yang load kan yang male kan nih, animasi kita kan. Nih kalau kalian pencet unit 2, bow-nya, bow shoot ini male tuh, M tuh artinya male. Itu ya, nah ini kita pilih yang bow shoot release. Yang release ini kita lihat animasinya door. Nah, kita butuh cuma animasi door-nya aja gitu. Animasi ngedornya gitu aja yang kita butuh. Nah, caranya gimana? Caranya kita double klik nih, animation clipnya kita double klik. Klik. Nah, otomatis kan kebuka nih animation clipnya yang ngedornya itu. Tuh, release kan tuh, lihat tuh. Release tuh. Nah, ini kita Ctrl A, kita copy, Ctrl C. Udah, ini kan yang animasi bow shoot release ya. Kita Ctrl A, terus kita Ctrl C, kita copy. Terus kita ke unit ini, kita ya unit yang 2, unit 2. Unit 2 yang udah kita kasih animator unit archer itu. Terus di sini kita pilih yang bow yang shoot ini yang tadi kita buat. Oke? Nah, kan dia kan gini. Nah, tinggal tambahin aja udah. Tambahin aja di sini yang animasinya itu. Animasi yang kalian copy. Ctrl V. Loh, kok nggak mau? Nah, itu. Ctrl V. Gitu ya. Aduh, unit itu nge-lag. Nah, udah. Jadi kalau kita lihat tuh. Jadi animasinya udah jadi satu tuh. Nah, tuh. Nah, tuh. Nah, tuh. Nah, enak kan? Tinggal copy aja animasi yang rilis. Kita tempel ke animasi yang shoot. Nah, gitu ya. Udah selesai deh. Jadi deh. Udah jadi. Selesai. Udah selesai. udah selesai. Ya udah selesai. Sekarang tinggal unit ini kita modifikasi sedikit. Dia mungkin attack distance-nya jangan 1,5, wong dia pemanah. Attack distance-nya ya kasih yang agak jauh dong, 6 misalnya gitu. Terus damage-nya karena panah kecil aja ya, nggak usah gede-gede, mungkin 20 gitu ya. Let's see ya, kita coba play. Jadi pemanah ini lebih kayak support aja. Tuh kita lihat tuh unit kita nih yang pemanah tuh. Tuh dia jaraknya dari situ. Oh, kedekatan jaraknya. Oke, terlalu dekat. Berarti kalau gitu attack distance-nya kita kasih jarak jauh lagi. Mungkin 10 mungkin. Attack delay-nya, let's say attack delay-nya jangan kecepatan ya, attack delay-nya mungkin 3. Ayo coba. Ya, door. Tuh kelihatan nggak unitnya? Nih. Oke. Door. Oke, nyantu dulu, Bos. Habis itu door. Oke, nyantu dulu, Bos. Habis itu door. Habis itu nyanti dulu, Bos, gitu ya. Coba katakanlah unit
unit 2 kita banyain ya. Unit 2 kita banyain. Damage-nya mungkin attack delay-nya 3 betul ya, udah pas lah ya. Tapi damage-nya kita buat 20 udah pas, atau terserah kalian lah ya mau damage-nya berapa. Dor, oke nyantai dulu bos. Dor, nyantai dulu bos. Oke, coba kita banyain unit archer-nya ini. Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Iya. Set. Dor, oke dia nembakin siapa sih? Dor. Dor. Ayo tembak. Dor, kok nggak ada yang pada mati ya? Tahu nggak kenapa? Kok nggak pada mati? Dor. Karena di unit archernya ini, kalian coba select salah satu unit archernya kalian. Terus kalian buka tab animation. Nah, di animationnya ini belum kita kasih animation event, bosku. Belum kita kasih animation event. Jadi kita cari dulu di mana animation event dia harusnya ngedamage. Atau dalam artian dia harusnya nembakin panahnya. Di sini, waktu dia ngelepas. Nah, di situ. Mungkin di sini ya. Atau di mana ya. Jadi kita harus kasih animation event dulu. Jangan lupa dong. Coba kalian lihat bagian sebelumnya yang kita kasih animation event untuk bikin bisa ngedamage. Mungkin gini ya. Waktu tangannya kayak gini. Ya, waktu tangannya kayak gini. Kita kasih animation event. Door. Animation eventnya udah kekasih. Kita kasih unit method apa ya, damage target ya, damage target. Oke, damage target. Jangan lupa ya, please jangan lupa. Aku nggak mau ngulangin yang sebelumnya lagi, nanti terlalu lama durasinya. Kalian boleh mundurin aja ini video gitu ya. Jangan lupa kayak yang dulu kita bikin unit melee kan gitu, pasang animation event damage target. Let's see sekarang nih, dipanain semua nih. Puar, ayo tembak. Puar, nah, itu langsung hilang semua kan. Ayo panah tuh. Duar, ayo panah lagi. Ya udah mati. Oke, coba unit-unit yang bukan, coba gini. Unit ini semua unit mana aja ya? Ini, oke, ini. Nah, ini coba aku delete semua ya. Jadi aku delete semua kecuali unit 2. Terus unit 2 aku bikin banyak. Jadi kita cuma punya unit melee 1, sisanya support semua. Oke, mantap nggak tuh? Dari jauh nanti mereka udah duar-duaran tuh. Nih. Iya. Duar. Ayo, cepet tembak, cepet. Aduh, lama kali kau. Ayo cepet tembak. Duar. Ayo, kelamaan lu. Oke, kalau gitu mungkin kurang efektif ya unit panah ini ya. Kalau gitu kita buat unit panah ini damage-nya agak tinggi dikit deh. Damage-nya ya, let's say 25 lah ya. Terus attack delay-nya mungkin jangan kelamaan, mungkin 2 aja. Attack delay-nya jangan kelamaan, mungkin 2 aja. Oke, tembak, duar, ayo langsung cepat tembak. Duar, ayo langsung cepat tembak lagi. Duar, ayo langsung cepat tembak lagi. Duar, langsung cepat tembak lagi. Duar, oke mantap. Iya, kok agak kurang realistis ya, harusnya panah kan sakit ya. Kalau gitu mungkin damage-nya aku bikin 40, tapi attack delay-nya agak lambat deh. Harusnya logikanya panah sakit dikit lah, gitu loh. Iya. Oke, sip, mantap. Oke. Kalau udah mantap gini ya udah. Maksudku ya udah. Literally kita udah punya unit panah, jadi ini bisa ku hapus. Nah, mungkin unit ini ku namain dia jadi unit underscore archer. Gini ya, unit archer, terus dia unit archer ini ku bikin dia prefab varian. Jadi aku ke prefab. Nah, di sini kan udah ada prefab unit. Nah, ini kayak base-nya. Paham nggak? Kayak base-nya gitu loh, kayak template utamanya. Nah, unit archer ini ku drag ke sini, tapi dia jadi prefab varian. Paham ya? Jadi kalau prefab kamu bikin prefab lagi, itu akan jadi prefab varian. Prefab varian ini kayak prefabnya prefab. Paham ya? Jadi kayak dia prefab turunan dari prefab base. Prefab turunan dari prefab original. Namanya prefab varian. Unit archer varian. Nah, mungkin unit archer ku delete. Nah, ini unit ku taruh sini lagi, tapi kali ini unit ini ku nyalain sword-nya. Nah, ini unit ini ku drag deh dia ke sini. Ku jadikan prefab, sorry, sebentar, aku cancel dulu. Ini unit ini ku rename underscore sword. Nah, terus baru ku drag ke sini, terus aku jadikan prefab varian. Nah, jadi ada unit archer varian, unit sword varian. Enak toh? Jadi sekarang kita udah punya unit base. Unit base ini kayak basically ya base-nya unit itu sendiri. Base-nya gitu loh, base-nya.
Terus sekarang ada unit archer varian, unit sword varian. Archer varian ya udah, kalau aku mau bikin unit archer aku tinggal spawn aja unit archer gini. Kalau mau bikin unit sword ya tinggal aja unit sword spawn gini. Gitu bosku. Enak kan? Oke. Nah, sekarang permasalahannya adalah kita mau bikin archernya ini. Oke, mungkin kita bikin di sini ada archer. Ada archer gini. Terus lawannya mungkin unit sword biasa, unit sword gini. Unit sword banyak nih lawannya nih. Nah, unit archernya mereka berbaris membentuk row kayak gini. Asik, mantap. Nah, kita mau buat gini. Ya setidaknya kayak unit archer ini kalau nembak tuh, oh ya ini unit swordnya aku bikin dia tim 2 ya. Tim 2, oke. Oke. Maksudnya setidaknya unit archer ini tuh kalau nembak tuh ya setidaknya ngapain lu kedeketan banget ya? Oke, kita ubah deh unit archernya. Nah, kalau mau ngubah unit archer tinggal ke unit archer varian aja. Prefab unit archer varian kalian ubah nih. Katakanlah attack distance-nya agak bikin jauh deh, 20. Masa deket banget kayak gitu tadi? Attack distance-nya 20. Jangan deket-deket dong, pemanah tuh dari jauh. Nah, tembak, terus. Wih, langsung banyak yang mati. Iya, kedeketan ya. Oke, unit archer mungkin kita bikin jangan 20, kita bikin dia 30. Jadi dia memang jauh gitu distance-nya. Jadi archer ini mematikan. Wasik, langsung mati semua bro. Jadi, coba ya, sword-nya ini kita banyain ya. Nah, dia akan melawan archer. Kita coba lihat. Wah, langsung bermatian. Ayo, bunuh mereka semua. Iya, ayo lagi. Iya. Oke, sekarang kita mau bikin archernya ini bukan langsung literally ngedamage gitu. Tapi ya setidaknya archernya ini punya arrow lah yang ditembakkan, paham nggak? Maksudnya lucu aja gitu loh. Kalian archer selesai nembak langsung mati. Maksudnya kayak arrow-nya secepat itu kah? Arrow-nya kayak sekilat itu kah? Nah, kita membuat arrow-nya tuh at least make sense lah ya. Ada arrow terbang dulu, baru kalau arrow kena musuh, maka musuhnya baru mati gitu loh. Jadi caranya gimana bang? Caranya gini. Kita ke edit unit script dulu. Edit unit script. Nah, di unit script ini mungkin kita bisa bikin di sini kayak reference untuk ranked unit. Jadi mungkin ini apa ya? Mungkin di sini di bawah identity kita kasih header role deh. Headernya mungkin atau type ya, atau apa ya enaknya role ya. Role terus di sini ada public enum. Mungkin kita bikin enum dulu. Apa itu enum? Enum itu kayak gini. Ini aku tunjukin sekalian deh. Kita bikin enum aja di unit. Jadi caranya aku bikin enum itu harus di luar kelas unit. Oke, di luar kelas unit. Jadi katakanlah di luar kelas berarti ya di luar kelas. Disetrap mungkin ya. Nggak boleh masuk kelas. Nah di sini. Terus kita public enum. Namain aja enum ini adalah unit type. Nah, unit type ini ada tipe melee biasa. Terus ada tipe ranked. Ada tipe ranked. Oke. Terus ada tipe melee AOE. Melee AOE itu kayak dia itu tuh modelnya apa ya? Dia itu kalau melee kan cuma mukulin satu orang. Tapi kalau melee AOE, area of effect, itu tuh dia tuh bisa mukulin banyak orang. Jadi sekali pukul, damage-nya dia itu bisa untuk banyak orang. Terus ada yang di sini ranked AOE. Mungkin gini ya, AOE, O-nya kecil. AOE itu singkatan dari area of effect. Jadi damage-nya itu damage area gitu loh. Terus mungkin ada tipe unit, mungkin di sini healer gitu ya. Oke, mungkin kayak gini. Oke, kalau udah begini, sekarang gini. Sekarang kita bikin variabel unit type di sini. Nih di role public unit type unit ya apa ya enaknya ya? Ya unit type sih. Tapi kalian jangan bingung ya, tolong jangan bingung di sini. Ada tipe unit type sama variabel nama unit type. Jangan bingung ya. Ini tipe kelas, ini maksudnya kelas, ini maksudnya tipe variabel. Dia enum unit type dan ini adalah nama variabelnya. Dia kecil. Mungkin biar kalian nggak bingung, aku kasih underscore unit type ya. Sorry, biar kalian nggak bingung. Nah, ini maksudnya enum tuh kayak gimana sih bang? Kayak gini loh. Nanti kalian bisa pilih nih. Ntar ya, loading bentar.
Jadi, nah kalau kalian lihat toh, sekarang toh unit type bisa kalian pilih ada drop down. Jadi aku edit dari aset aja. Aku nggak mau edit dari scene. Jadi dari unit archer. Nah ini unit archer varian, aku double klik. Unit archer varian itu unit type-nya adalah ranked. Gini, oke? Ranked. Unit archer varian itu type-nya ranked, oke? Oke, sip. Nah sekarang di unit archer varian kan tipenya ranked. Nah di sini kita kasih lagi di sini header. Mungkin ini ranked. Kalau untuk unit ranked di sini ada pilihan public. Apa ya enaknya ya? Oh ya, game object, prefab atau row prefab. Apa itu Bang maksudnya row prefab? Jadi gini, dan kenapa bikin tipenya game object? Jadi kita nanti mau masukin prefab game object row kita untuk kita spawn ya. Jadi ketika nanti literally si archer nembak, dia akan nge-spawn row dulu. Jadi jangan langsung ngedamage musuh, tapi nge-spawn row dulu. Kalau row-nya kena, baru damage, gitu ya. Jadi lebih realistis. Sehingga nanti mungkin kedepannya ada musuh yang modelnya bisa menghindari row, gitu. Jadi nanti unit archer ini bisa punya akurasi mungkin kedepannya atau gimana. Tapi ya intinya, for now kita mau bikin kalau row-nya kena, baru damage, gitu. Oke, paham? Oke, sekarang gini, kan ada row prefab. Oke, kalau udah ada row prefab, di sini kita mau membuat, ya nggak usah membuat, udah gini aja, udah selesai. Terus sekarang kita bikin fungsi baru yuk, fungsi untuk nge-spawn row. Jadi nanti alih-alih di unit archer di animasinya itu panggil damage target, dia akan panggil spawn row. Jadi di sini mungkin bahasanya bukan spawn row ya, spawn projectile. Apa Bang projectile? Projectile itu kayak sesuatu yang mau kamu anggap sebagai peluru. Maksudnya gini, kalau kamu pakai M4 atau pakai AK-47 kan bukan nge-spawn arrow. Kalau kamu pakai M4 atau AK-47 kan nge-spawn bullet. Kalau kamu pakai bow atau panah nge-spawn arrow. Kalau kamu pakai bazooka nge-spawn rudal. Jadi artinya sesuatu yang seperti seolah-olah seperti peluru itu namanya projectile gitu ya. Jadi ini mungkin biar enak namanya jangan row prefab tapi lebih tepatnya projectile prefab. Projectile prefab gitu ya. Kalau mage apa? Dia nge-spawnnya kayak particle magic. Ya, jadi projectile gitu. Kita fireball gitu kan itu namanya projectile gitu ya. Oke, spawn projectile. Nah, di sini kita perlu referensi spawn point-nya. Jadi kita bikin lagi yuk variabel untuk referensi spawn point-nya. Jadi public transform projectile spawn point. Loh kok transform kenapa Bang? Lah ya, kamu mau nge-spawn tuh logikanya gimana toh? Aku mau nge-spawn di sini. Aku mau nge-spawn di sono. Aku mau nge-spawn rotasinya kayak gini. Yang punya posisi rotasi itu kan transform. Lah ya toh. Kamu mau nge-spawn di sini, artinya kan kamu butuh posisi di sini. Di sini itu di mana? Ya kan posisi. Nah, itu artinya butuh variabel bertipe transform. Transform itu punya posisi, rotasi sama scale. Gitu, oke? Udah, sekarang kita tinggal di spawn projectile. Caranya gini. Kita simpen dulu referensi spawned arrow kita. Jadi mungkin aku tulis aja var atau basically kalian bisa tulis game object gini. Game object spawned projectile. Spawned projectile sama dengan instantiate. Nah, jadi di Unity spawn itu namanya instantiate, gampangannya gitu. Instantiate itu artinya kita nge-spawn sesuatu atau membuat objek baru dalam hierarki, dalam scene, dalam game itu instantiate. Nah, apa yang mau kita instantiate atau apa yang mau kita spawn? Ya row prefab. Kok row prefab? Projectile prefab. Terus kita spawn di mana? Kita spawn di spawned projectile.position. Aduh, spawned projectile. Kok spawned projectile.position? Kita spawn di projectile spawn point.position. Rotasinya gimana? Rotasinya adalah sama dengan projectile spawn point.rotation gitu, oke? Ingat-ingat ya. Jadi kalau instansiate itu cukup apa yang mau kalian instantiate yaitu projectile prefab. Instantiate-nya di posisi mana? Yaitu di posisi projectile spawn point.position. Instantiate-nya di rotasi apa? Yaitu di rotasi projectile spawn point.rotation. Oke? Nah, kalau udah begini, ya udah gini dulu aja. Gini dulu aja karena selanjutnya kita mau bikin script untuk projectile kita. Jadi kita kembali ke Unity. Sementara waktu kita ubah animation-nya si Archer ini. Kalian cari yang animation yang bow shoot ini. Nah, di sini kan dia kan panggil apa ini? Nih di sini. Nah, waktu di sini kan dia panggil yang animation event apa?
damage target ya. Nah, kita jangan damage target dulu, tapi kita ubah jadi apa? Spawn projectile gitu ya. Spawn projectile kayak gini. Sekarang kalau udah kita ke archer prefab. Nah, ini archer prefab. Nah, kita isi dah itu. Kita isi projectile prefab, berarti kita masukin arrow yang udah kita buat dari episode kemarin. Projectile spawn point berarti kita buat dulu di sini kayak spawn point gitu ya. Di mana ya? Enaknya ya. Ya di bow-nya aja deh ya. Langsung aja di bow-nya ya. Jadi di bow ini aku buka prefab bow dulu. Nah, di prefab bow ini aku lihat dari atas saja. Prefab bow ini aku mau bikin di sini klik kanan, create empty arrow point. Gini ya, arrow point. Nah, ini aku majukan di sini. Jadi pastikan ya, again, arrow point yang ada di bow, Z-nya harus madep sono, harus madep direksinya, direksi bow, dan Y-nya harus selalu melihat ke atas. Gitu. Oke, kalau udah sekarang kita edit yang archer prefab. Sekarang kita masukkan dah tuh projectile spawn point-nya berarti ada di bow. Jadi aku tinggal cari aja dari sini ya, projectile spawn point-nya ada di arrow point. Nah, ini arrow point ya, ini kan dari bow nih. Kalau kita klik, no, dia ngarah ke bow kan, tuh gitu ya. Oke, udah. Oke, sip. Kalau udah begini coba kita play, lihat nih hasilnya gimana. Nah, di versi lanjutannya kalian bisa buat berbagai unit, hingga ada building. Juga ada versi targeting yang lebih dinamis, seperti targeting musuh yang punya health lebih tinggi, atau musuh yang bertipe healer. Dan ada sistem AI navigation yang membuat unit kalian bisa move tanpa nabrak tembok. Intinya, jika kalian ingin memaksimalkan game kalian ini dan mengcustomize dengan model dan animasi kalian sendiri, maka cek versi lanjutannya ya melalui link di description. Oke, kalau gitu kutunggu kalian di grup ya. Tuh, dia nge-spawn arrow kan? Tuh, dia nge-spawn arrow tuh. Tuh, dia nge-spawn arrow tuh. Nih, dia nge-spawn arrow. Ya, kita coba ulang lagi ya, kita play. Tuh, dia nge-spawn arrow tuh. Tinggal arrow-nya dia belum melaju arrow-nya. Nah, gimana cara bikin arrow melaju, Bang? Caranya gini, bosku. Caranya pertama, kita bikin script arrow dulu. Sorry, malah buka ini. Pertama bikin script arrow dulu. Jadi ke scripts. Terus di sini kalian klik kanan, create, lalu mono behavior script. Namain aja projectile. Sorry, jangan bikin script arrow tapi bikin script projectile, karena ini nanti akan digunakan di berbagai projectile seperti arrow atau peluru atau rudal atau fireball bahkan gitu ya. Nah, projectile ini kita tempel langsung yuk biar nggak lupa yuk. Projectile ini kita tempel langsung di arrow kita. Jadi di arrow kita ini kita buka terus kita langsung kasih komponen projectile gini ya. Oke, kalau udah sekarang di projectile ini kita butuh sebuah public float fly speed, kecepatan terbang projectile ini, sama kita butuh sebuah fungsi yaitu public float shoot at ya. Jadi kayak ketika fungsi shoot at dipanggil, dia akan membuat projectile ini melaju cus gitu, terbang gitu ya. Oke, shoot at ini sebetulnya dia cuma butuh referensi transform target gitu aja. Transform target ini adalah target, dia harus shoot ke arah mana gitu loh, target ke arah mana. Jadi shoot at ini pertama-tama ketika dipanggil, jadi nanti gini logikanya. Di unit ya kan kita udah punya spawned projectile. Nah, di sini kita perlu ngambil variabel projectile ya, kita perlu ngambil projectile-nya dari spawned projectile. Jadi paham nggak kan di projectile arrow tadi kan udah aku kasih yang namanya komponen projectile kan. Ini loh, di arrow kan udah aku kasih yang namanya komponen projectile nih. Nah, kita mau ngambil projectile-nya ini gitu loh, supaya kita bisa panggil fungsi shoot at. Paham ya? Jadi ini kita bikin dulu variabel projectile, terus kita bikin nama apa ya? Mungkin projectile komponen maksudnya. Projectile com itu artinya projectile komponen. Caranya gimana? Caranya adalah spawned projectile .get komponen. Apa yang mau kita ambil? Projectile komponen bertipe projectile. Jadi dari spawned projectile kita mau get komponen sebuah projectile, kita store di projectile com gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita cek if projectile com tidak sama dengan 0. Kalau projectile com-nya nggak 0, maka kita akan projectile com dot shoot at. Nah, ya toh? Gitu. Karena kan di projectile kan ada fungsi shoot at. Gitu, Bos. Oke? Projectile.com.shoot at. Nah, targetnya kita masukin. Karena di sini dia butuh parameter target, sama di sini mungkin gini.
Di sini mungkin selain butuh parameter target, dia juga butuh parameter damage, gitu ya. Jadi kita masukin targetnya adalah ya target attack kita, damage-nya kita masukin ya damage kita, gitu ya. Ini lebih tepatnya target attack dot transform sih lebih tepatnya, gini. Atau mungkin biar sekalian enak ya. Mungkin biar sekalian enak ini jangan transform target tapi langsung unit target gitu ya biar sekalian enak. Jadi di sini kita nggak perlu tulis target attack dot transform, langsung target attack aja. Karena target attack kita pada dasarnya bertipe unit. Paham ya? Gitu. Nah, udah kita isi toh dengan target attack sama damage-nya. Kalau udah kita isi ya udah tinggal di projectile-nya kita buat gini. Kalau ternyata if targetnya tidak sama dengan 0, maka di sini gini aja mungkin kalau targetnya sama dengan 0, kalau targetnya ternyata 0, maka aku akan langsung destroy diriku sendiri, destroy game object gini ya. Kalau targetnya ternyata 0, maka aku langsung akan destroy diriku sendiri, terus aku return. Tapi kalau targetnya nggak 0 alias ada targetnya, maka aku langsung akan, pertama yang akan kulakukan adalah aku akan look at ke target. Ayo, di episode sebelumnya kita udah bikin loh ya cara logika look at atau logika rotasi melihat ke arah target. Gimana caranya? Transform dot rotation sama dengan apa? Sama dengan quaternion dot look rotation. Terus apa di sini? Vektor arah ke target. Nah, cara menentukan vektor direction ke target gimana? Jadi kita perlu tentukan sini vektor target direction sama dengan apa caranya gimana? Posisi target dikurangin posisi kita, gitu ya. Jadi target dot transform dot position dikurangin posisi kita, transform dot position. Jadilah target direction. Terus jangan lupa apa bang? Target directionnya dinormalize, ya. Jadi target directionnya sama dengan target direction dot normalize. Aku gak akan ngulangin ini apa. Kalau kalian lupa boleh tonton episode sebelumnya ya. Aku udah jelasin detail banget soalnya. Terus di sini quaternion look rotation-nya kita masukkan target direction. Gini bosku. Oke? Kalau udah seperti ini bosku, kita udah melihat ke arah target, maka kita set di sini ready to fly. Ready to shoot maksudnya. Ready to shoot sama dengan true. Jadi kita bikin dulu di sini bool private aja. Private bool ready to shoot. Ready to shoot apa ready to shot ya? Bahasa Inggrisnya bener apa ya? Ya itulah intinya lah ya. Ketika kita udah ngelihat target, kita udah rotasikan diri kita ke arah target, maka kita udah ngomong ready to shoot. Nah sekarang kita tinggal bikin fungsi update. Jadi di fungsi update, kita mau ngecek if ready to shoot sama dengan false. Kalau ready to shoot-nya masih false, maka kita akan return aja. Udah. Kita akan return aja. Tapi kalau ready to shoot-nya udah true nih, udah ready to shoot, ya kan? Ready to shoot sama dengan true, berarti udah ready to shoot dong. Kalau udah ready to shoot, maka aku akan terbang ke arah depan. Paham nggak? Bukan terbang ke arah target, tapi terbang melaju ke depan. Ya toh? Karena kan ketika shoot, kita akan mengarahkan diri kita ke target dulu. Supaya kita arahnya ke target dulu. Nah, kalau aku udah siap untuk shoot, kalau aku udah ready to shoot, maka aku akan terbang melaju ke depan. Bukan terbang melaju ke target. Kalau terbang melaju ke target itu seperti following missile atau home apa bahasanya? Home missile itu loh yang homing missile. Seperti misil yang selalu ngikutin target terus gitu. Kemanapun target pergi, misil ini selalu ngikutin terus. Nah, kita nggak mau bikin homing missile ya. Kita mau bikin kayak, ya udah, gue cuma melaju ke depan aja. Yang penting ketika shoot at, gue udah ngarahin diri gue ke target. Tapi yang penting di sini gue cuma mau melaju ke depan aja. Kalau semisal sewaktu-waktu target pindah, ya bukan urusan gue ya, karena gue tujuannya cuma maju ke depan aja gitu ya. Paham ya? Jadi caranya dia melaju ke depan aja gimana? Transform dot position plus sama dengan ayo gimana yang kemarin di unit. Kalau kalian masih ingat di unit di bagian moving itu gimana caranya dia move. Transform dot position plus sama dengan target direction kali move speed kali time dot delta time. Jadi di sini berarti target direction perlu ku buat variabel yang ada di kelas, jangan di sini. Jadi ini ku hapus saja. Nah kan, terus aku bikin variabel di sini private vector 3 target direction. Nah, supaya karena dia variabelnya di kelas, aku bisa pakai di fungsi ini. Jadi transform dot position sama dengan target direction kali fly speed
kali time dot delta time, ya toh, nggak usah aku jelasin lagi apa itu time dot delta time, terus kenapa logikanya dia plus sama dengan. Tolong tonton episode sebelumnya ya, karena udah aku jelasin detail banget gitu loh ya. Kalau aku jelasin berulang-ulang nanti nggak selesai kita. Jadi aku sekalian jelasin detail supaya kalian bisa memahami dan bisa tonton berulang-ulang. Oke, udah begini, ya udah selesai. Jadi kalau sekarang kita lihat dulu hasilnya gimana. Kita bikin di row-nya ini, kita buka row-nya, kita bikin fly speed-nya yang make sense lah ya. Kecepatan row itu berapa? 50 lah ya. Row itu cepatnya, gitu, cepet dia, gitu. 50 kecepatannya. Kita coba lihat. Ayo bang, tembak bang. Cus, asik. Tuh. Ayo tembak bang. Cus, asik. Tembak bang. Cus. Nah, tahu nggak? Tuh. Menurut kalian udah cepet atau kurang cepet? Kalau menurutku sih udah cepet ya. Mungkin biar kelihatan lebih keren lagi, mungkin row-nya ini ku kasih bukan jangan white ya para material ininya, tapi ku kasih blue neon aja. Ku kasih blue neon. Ya biar dia neon gitu, biar dia menyala. Jadi kalau aku play, wih asik tuh, kelihatan tuh neon-neonnya tuh. Asik tuh, kelihatan neon-neonnya tuh. Oke. Sekarang kalau udah tinggal kita buat gimana caranya row supaya bisa ngedamage ketika dia sampai. Jadi caranya gini. Kita mau sorry batuk dikit. Kita mau ngecek. Jadi setiap kali kita terbang, kita akan ngecek apakah aku udah menabrak target atau belum. Caranya dengan raycast. Apa itu raycast? Jadi raycast itu kayak laser. Namanya aja ray, R-A-Y. Ray itu kayak laser. Jadi kita punya row begini toh bos, ya toh. Kita punya row begini. Gambaranku lumayan bagus juga. Row begini. Nah nanti dari row ini kita mau nembak laser. Kita mau nembak laser dari sini. Laser gini. Nah, nanti laser ini akan ngecek. Kalau laser ini udah mengenai musuh, gini ya. Kalau laser ini ternyata mengenai musuh, maka akan damage musuh itu. Paham ya? Gitu. Kita akan membuat sebuah laser. Caranya gimana, Bang? Oke, perhatikan baik-baik. Ini agak sesuatu yang baru nih. Jadi cara bikin laser, pertama kita harus bikin bull dulu. Bull apa? Bull is hit. Apakah lasernya ngehit atau enggak? Oke? Bull is hit. Bull is hit ini kita isi dengan physics, oke? Physics dot raycast. Raycast namanya aja raycast, udah jelas ya. Ray artinya laser. Cast itu artinya kayak kalian ngecast, kayak kalian ngelempar, kayak kalian kayak ngecast, kayak kalian ngelempar sesuatu. Jadi kita kayak ngelempar laser gitu loh. Terus ingat-ingat nih, pertama cara kita buat laser, pertama kita tentukan dulu lasernya mau keluar dari mana. Nah di sini berarti aku perlu bikin dulu variabel public transform, yaitu untuk ray spawn point gitu ya. Maksudnya kayak jangan ray spawn point, lebih tepatnya kayak ray point, atau lebih tepatnya kayak ray origin, kayak di mana ray ini tuh keluar gitu loh. Oke, kan seperti gambaranku tadi. Mana gambaranku? Udah hilang ya. Jadi kita bikin row. Logikanya ray kita keluar dari mana? Dari sini toh. Nah dari sini gini kan. Apakah ray kita keluar dari sini? Kan enggak. Apakah ray kita keluar dari sini? Kan enggak. Ray kita tuh keluarnya dari sini, dari ujung arrow, tip of the arrow gitu loh. Gitu ya. Jadi kita masukkan sekarang ray originnya, ray origin.position. Terus setelah itu direction. Ray kita mau menghadap kemana? Nah kita membuat ray kita itu menghadap ke depan. Jadi bisa kita bilang di sini adalah ray origin.forward. Jadi ray kita akan menghadap ke depan, arah depannya ray origin ya. Jadi ray origin.forward. Terus kalau udah di sini kita bikin yang namanya gini. Out. Apa out? Kok ada out-outan? Mau outing kita? Bukan. Jadi di sini kita mau kayak bikin raycast hit. Jadi private raycast hit, ray hit. Apa Bang ray hit? Ray hit itu kayak laser kalian kalau mengenai sesuatu nanti, hasil kenanya itu mau kalian simpen kemana? Nah di sini mau kita simpen ke ini variabel ini, ray hit bertipe raycast hit. Jadi kayak misalnya lasernya kena tembok, ya udah temboknya ini, referensi temboknya ini mau kalian simpen kemana? Gitu loh. Nah ini mau kita tulis out itu artinya mau kita simpen ke gitu loh, kayak out mau kita store ke ray hit. Gitu. Terus setelah itu baru di sini adalah ray distance. Ray distance tuh kayak panjangnya laser kalian mau seberapa? Mau segini
atau laser kalian mau cuma panjang segini, atau laser kalian mau panjang segini. Ya, yang make sense logikanya kalau untuk deteksi error, laser kita panjangnya cukup segini aja, pendek-pendek aja. Kalau laser kita panjang segini, nanti musuh ada di sini udah kena damage, padahal errornya masih di sini. Paham ya? Jadi kita mau bikin laser kita panjangnya kecil aja, supaya realistis mungkin segini. Jadi nanti betul-betul ketika musuh di sini kena lasernya, maka kena damage, gitu ya. Oke, jadi di sini kita bikin variabel lagi, public float ray distance. Oke, terus kita masukkan di sini ray distance. Ingat-ingat ya, rumusnya ini, di mana ray itu mau muncul, ray position, terus ke arah mana ray itu akan keluar, ke depan, ke samping, ke atas, ke bawah, ya biasanya ke depan. Most of the case ke depan, ray origin dot forward. Terus habis itu hasil ray-nya, hasil yang hasil kena ray-nya itu, maksudnya lasernya ini kena apa, mau dikeluarin kemana, mau dikeluarin ke ray hit. Jadi kalian jangan lupa bikin variabel ray cast hit, ray hit gitu. Terus setelah hasil keluarnya mau dikenain, hasil kenanya mau dikeluarin kemana, kasih ray distance, oke? Panjangnya ray itu mau seberapa? Atau mungkin kalian boleh namain ray length, ya terserah kalian lah ya, gitu. Nah terus kalau udah, kan ray ini kan akan memberikan nilai ke is hit, bool is hit. Jadi artinya kalau ray ini mengenai sesuatu, maka is hit akan jadi true. Gitu ya, is hit akan jadi true. Nah, di sini mau kita cek if is hit sama dengan true, maka kita akan apa? Ya, kita akan destroy diri kita sendiri. Tapi sebelum kita destroy, kita akan ngedamage musuh. Maksudnya kita akan ngecek apakah yang kita hit itu musuh atau bukan. Kalau yang kita hit ternyata musuh, maka ya kita damage gitu loh. Jadi cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya gini. If ray hit, ya toh. Jadi kalau yang kita damage tembok, ya kita nggak akan ngedamage. Tapi kalau yang kita damage musuh, ya kita akan ngedamage dia, kurangin health-nya. Kan kita udah punya ray hit toh, nih. Ya toh? Nah, kita cek. If ray hit dot collider dot get component, dan ternyata dia itu punya yang mungkin gini dulu aja. Kita perlu ngecek di sini, bikin variabel unit yuk. Jadi variabel unit. Terus di sini variabel unit ini maksudnya adalah hit apa ya? Heated, masa heated sih? Heated unit gitu ya. Apa ya? Unit hit apa? Hit unit gitu aja lah ya, hit unit. Nah, kita dapetin variabel hit unit, kita dapetin unit, kelas unitnya dulu, komponen unitnya dulu dari yang kita kenain itu. Jadi kita cek di sini. Jadi kita mau ray hit itu sesuatu yang dia kenain. Jadi kayak ray hit dot collider dot game object. Ini artinya kita mengakses game object yang ray itu kena gitu. Jadi ray ini kena game object apa nih gitu loh. Ray ini kena objek apa nih gitu. Apakah tembok ataukah lantai atau bahkan unit gitu. Nah, kita cek rayhit.collider.gameObject.get komponen. Kita mau get komponen apa? Kita mau get komponen unit. Gini, paham ya? Jadi kita kayak mau dapetin dulu unit gitu, maksudnya dapetin dulu komponen unit. Kalau ternyata komponen unitnya itu ada, if hit unit tidak sama dengan 0, maka kita baru akan ngedamage si unit. Dengan cara apa kita ngedamage si unitnya? Dengan cara kita mau dapetin yang namanya unit health dulu. Jadi HUH atau hit unit health. Gini aja biar panjang. Apa ya? UH aja gitu lah ya. UH unit health. Unit health sama dengan hit unit dot get komponen unit health kayak gini. Make sense kan? Jadi kayak gini loh. Pertama tuh kita mau ngecek dulu, kita mau dapetin dulu yang kita tembak itu, yaitu rayhit.collider.gameObject. Game object yang kena laser itu, game object yang kena tembak laser itu, kita mau mencoba dapetin komponen unit. Paham nggak? Kan bisa aja game object yang kena tembak itu nggak punya komponen unit. Tembok apa punya komponen unit? Lantai apa punya komponen unit? Nah, makanya kita kayak mau mencoba nge-get komponen unit dulu, dan hasil get-nya itu kita masukin ke variabel hit unit. Nah, kalau ternyata hit unitnya nggak 0, artinya kan dia ada value-nya kan, hit unitnya ada isi unitnya gitu loh.
Kalau ternyata dia nggak nol, maka kita mau dapetin unit health. Paham ya? Nah, terus kita cek lagi. If UH unit health tidak sama dengan 0, maka kita akan UH.take damage. Kita akan ngedamage unitnya itu, unit health yang kena itu, take damage dengan berapa. Nah, di sini kan udah ada float damage. Nah, kita perlu nyimpen di sini. Perlu nyimpen di sini private float current damage. Terus di sini parameter float damage kita store dia ke current damage. Caranya berarti di sini tinggal kayak gini. Current damage sama dengan damage yang dari parameter. Paham toh? Nah, terus tinggal di sini take damage kita masukin current damage. Udah selesai. Gitu. Jadi sekarang row kita udah bisa ngedamage. Gitu ya. Oke ya. Coba kalian baca lagi ya. Aku udah jelasin. Kalian boleh ulangin. Jadi pertama kita cek dulu, sembari kita terbang kita cek apakah rayku ini mengenai sesuatu, apakah is hit, ngehit sesuatu. Kalau ternyata ngehit sesuatu, maka aku akan mencoba dapetin komponen unit dulu dari sesuatu yang kuhit itu. Kalau ternyata sesuatu yang kuhit itu punya komponen unit, maka aku mau dapetin komponen health-nya. Kalau ternyata punya komponen health, maka aku mau take damage dengan current damage-ku. Gitu ya. Oke, mantap. Sekarang let's see, kita coba. Ayo bang. Ini row-nya kita, nah ini ray origin-nya kita masukkan dulu. Kita buat dulu di sini, klik create empty, ray origin. Ray origin ini pastikan dia di ujung row, di sini mungkin. Nah ini di ujung row gini ya. Dan pastikan arah Z-nya biru-birunya ke depan sono ya. Y-nya ke atas sono gitu, oke? Terus kita masukkan di ray origin-nya, masukkan. Oke, kalau udah sekarang let's see. Kita coba tembak. Cus. Lah kok nggak pada mati? Kenapa kok nggak pada mati? Tahu nggak kenapa? Karena unit kita nggak punya collider. Jadi supaya sesuatu itu bisa dideteksi secara physically detected. Kalian tahu nggak, raycast aja tadi pakai apa? Tadi raycastnya mana tadi raycastnya? Tuh, pakai physics. Raycast ini fungsi physics. Physics itu, aduh sampai suaraku hilang. Physics itu artinya kita butuh deteksi secara physics gitu loh. Ya, physically detected. Jadi artinya kita harus kasih hitbox. Jadi artinya di unit ini, kita harus kasih dia hitbox. Hitbox itu di Unity namanya collider. Mungkin bisa aku kasih kapsul collider aja ya. Kapsul collider gini. Terus kapsul collidernya ini kan udah muncul, terus aku atur nih, edit collider. Terus aku atur ini, aku arahin ke sini. Terus Y-nya aku bikin 1. Enggak, ini aku pas-pasin manual aja. Ini kayak gini. Jangan kapsul collider deh. Box collider aja mah. Udah, box collider aja udah. Nah, lebih enak box collider. Jadi ini naik. Ini senternya 0,5. Senternya 0,5 ya, 0,5 Y-nya. Ini tingginya segini. Terus ini mah aku buat dia agak ke sini dikit. Ini dia mah ke sini. Terus dari samping tinggal size X-nya aku atur, size X-nya. Jadi kayak gini. Udah? Ya udah, kalau udah ya udah. Gini aja udah, ini udah kayak hitbox gitu, kayak box collider. Oke, sekarang kalau kita play, kok masih belum bisa ya? Oke, kenapa ya kok masih belum bisa? Coba kita debug log ya. Coba kita debug log di sini unitnya mengena unitnya itu unitnya projectile-nya ngenain apa gitu ya. Jadi di sini kita debug log, debug.log projectile kena ray hit .name .collider.name .collider.gameObject.name. Let's see. Ini adalah beberapa game buatan mereka yang telah join versi lanjutan dan tergabung dalam grup.
senang ya bisa melihat kawan kita merealisasikan angan-angannya dalam game. Jadi buat kamu yang tertarik juga join versi lanjutan dan tergabung dalam grup supaya kita bisa saling bantu via chat atau Google Meet kalau ada kendala, maka cek link di description ya. Kita lihat konsolnya. Lah, nggak ada kena apa-apa. Oke. Sebentar, ini kok nggak ada lock apa-apa, berarti dia nggak kena apa-apa gitu. Dia nggak kena apa-apa, yakin lu? Oke, sebentar, kalau dia nggak kena apa-apa, coba aku debug lock di sini. Apakah ini jalan? Maksudnya apakah daerah sini jalan gitu ya? Jalan kok. Gini aja. Let's see. Jalan kok. Oke, ini kenapa nih? Oh, sebentar. Ya ampun. Ya ampun, aku lupa. Sebentar. Ininya kelihatannya belum kita isi deh. Yang projectile-nya itu, yang variabel ray distance-nya itu masih 0 deh kelihatannya. Aduh, kutil, kurang teliti nih. Row. Ya toh, aduh, kutil, betul kutil nih, kurang teliti. Ray distance-nya belum kita isi. Ini isi dulu at least 0,1, jangan 0 dong ray distance-nya. Ray distance-nya at least isi 0,1 deh. Gitu. Coba. Nah, tuh, kena plane, kena archer varian, oke. Loh, ngapain malah kena diri sendiri? Oke, kalau gitu mungkin biar lebih aman, row-nya ini kita majuin lagi, ray origin-nya kita majuin lagi di sini mungkin. Atau mungkin di sini lah ya. Oke, let's see. Masa kena diri sendiri? Loh, kok kena archer varian sih? Loh, sebentar. Oh, ini yang di belakang nembak temennya sendiri ini loh. Ya, ini loh masalahnya, yang di belakang tuh nembak temennya sendiri noh. Tuh. Iya. Aduh, yang di belakang nembak temennya sendiri noh. Nah, ini berarti kita perlu fix ya. Jangan ada friendly fire ya. Jadi kita perbaiki lagi row ray origin-nya ini supaya dia pas. Jadi kita perlu fix biar nggak ada friendly fire ya. Ini mah friendly fire kalau kayak gini namanya. Oke, jadi gini aja. Jadi di projectile-nya ini kita nggak mau ada friendly fire di game ini. Kasihan dong kalau friendly fire. Nah, ini di shoot at kita juga perlu ngomong di sini. Ini kan ada target ya. Kita udah kasih target. Nah, di sini kita perlu tentukan di sini ya. Ini jangan ketika hit jangan langsung destroy. Jadi gini, if hit sama dengan true, di sini kita perlu cek lagi di if hit sama dengan true, kita cek lagi if ya. If ternyata ray hit.collider.gameObject-nya itu .compare tag itu artinya kita mau membandingkan tag. Sebentar. Oh, gini dulu aja. Ini destroy, kita hapus dulu destroy-nya. Kita hapus. Nah, di sini kita mau ngecek gini, kan udah dapat komponen unit nih. Kalau hit unit nggak 0 kan udah dapat tuh. Nah, di sini kita mau ngecek dulu. If hit unit itu team ID-nya sama dengan sebentar. Kita berarti di sini perlu referensi ke, kan ada unit target. Terus di sini harusnya ada referensi ke unit shooter gini. Referensi ke unit shooter atau ke unit self gitu loh. Kan ada target, ada juga di sini self-nya. Atau ya shooter sih lebih tepatnya. Kayak yang nembakin aku siapa toh? Yang nembak aku ini siapa sih? Nah, jadi di sini waktu di unit, maksudku di script unit.cs. Jadi selain kita isi target attack, kita isi damage, di sini kita juga perlu isi dis, yaitu diri kita sendiri. Jadi kita kasih tahu bahwa shooternya tuh aku diriku sendiri gitu loh ya. Ya, jadi gitu ya. Terus di sini mungkin kita perlu bikin variabel current, kan ada current target gitu kan. Berarti di sini aku juga ada variabel private unit current shooter. Gini, current shooter. Oke. Jadi di sini aku juga mau masukin current shooter sama dengan yang dari parameter shooter tuh. Oke. Kalau udah gini Mas, sekarang tinggal gini. Di sini aku mau ngecek dulu. If hit unit
team ID-nya itu sama dengan current shooter team ID, maka return. Oke? Maka return. Itu artinya terjadi friendly fire. Kalau unit yang kita hit itu punya team ID sama dengan team ID penembak, berarti artinya itu friendly fire, makanya di sini aku return. Oke? Dan di sini baru kita take damage. Gitu ya. Oke, kalau udah gini mah ya udah sih. Kalau udah gini ya udah. Ya udah gini sih, maksudnya sebentar, kalau udah gini ya udah gini, selesai. Terus mungkin ketika take damage kita juga bikin unitnya, kita juga bikin dia langsung ke destroy gitu ya. Jadi setelah take damage baru destroy jadi kita sendiri game object. Terus ini, jadi aku nggak mau kalau dia nembak apapun kena langsung destroy, karena gini, aku nggak mau dia ngedestroy dirinya sendiri ketika mengenai temennya. Ketika friendly fire aku nggak mau dia ngedestroy dirinya sendiri. Makanya di sini aku perlu ngecek. Kalau ternyata hit unitnya tidak null, maka dia destroy-nya di sini. Atau mungkin lebih tepatnya dia destroy di sini deh. Nah, lebih tepatnya di sini. Nah, di sini waktu else dia juga akan destroy. Gini. Jadi logikanya kalau dia mengenai temennya sendiri, maka dia akan nge-return. Logikanya script yang ini nggak jalan. Gitu ya, sehingga nggak akan ke destroy. Dia akan tetap melaju. Gitu ya. Tapi kalau dia ternyata kena musuh, maka akan destroy. Dan kalau ternyata dia nggak kena unit, tapi kena sesuatu yang lain, seperti tembok, maka dia akan destroy. Itu ya, oke? Oke, kalau udah sih. Kita coba lihat. Harusnya di sini yang kena damage sword ya. Oke, tuh sword. Oke, sword kena damage tuh. Oke, sword kena damage semua. Oke, sword. Oke, coba ini aku banyain deh unit archernya. Supaya swordnya pada bermatian. Masa swordnya nggak ada yang mati sih? Nggak mati kok, tapi kok. Oh, karena ini nih. Projectile kena plane. Kenapa bang kok bisa kena plane? Kalian tengok ya. Kalian perhatikan baik-baik. Kita mau slow motion. Perhatikan baik-baik. Row-nya nanti arah kemana? Noh, row-nya ke kaki, men. Row-nya arahnya ke kaki. Ngapain lu nembahin kaki? Tahu nggak kenapa mereka nembahin kaki? Kulangin sekali lagi ya. Row-nya arahnya ke kaki, noh. Noh, tuh arahnya ke kaki, noh. Tuh. Ngapain lu nembahin kaki, bos? Lu ngapain nembahin kaki? Oi. Tahu nggak kenapa mereka nembahin kaki? Karena di sini kan kita bilang, di mana ini? Mana ini? Mana ya? Sebentar. Projectile. Nah ini ketika shoot, mana ketika shoot? Nah ini target direction, look at kemana? Look at-nya kemana? Kalian tengok look at-nya kemana? Dia look at-nya ke ini, ke target dot transform dot position. Tahu nggak target? Target ya toh? Target dot transform dot position. Tahu nggak target itu pivotnya di mana? Nih, kalian lihat unit sword. Pivotnya di kaki. No, pivotnya di kaki. Ya elah, pivotnya di kaki. Paham ya? Pivotnya dia di kaki ternyata. Nah, itu sebabnya kita perlu dapetin senternya dia. Cara dapetin senternya dia gimana? Caranya gini. Nah, karena dia pivotnya di kaki, mungkin di unit ini kita perlu bikin variabel center body untuk unit supaya biar projectile ini taunya bukan langsung ke target, maksudnya bukan langsung ke unit transform literally plek ketiplek, karena unit transform itu literally ada di kaki pivotnya gitu loh. Paham nggak? Di sini kan dia kan berusaha dapetin posisi dari unit target transform itu langsung kan, sedangkan unit target transform itu ada di kaki, pivotnya ada di kaki. Itu sebabnya di sini kita perlu bikin create empty. Katakanlah aja di sini adalah center point gitu ya, center point. Taruh di sini. Nah, di sinilah ya. Di sinilah. Oke. Terus di unit, di script unit ini aku perlu bikin variabel center point. Jadi mungkin di references ini aku bikin di sini public transform center point. Nah, gini. Terus nanti di projectile ya. Di projectile kamu jangan langsung target direction sama dengan target dot transform dot position, jangan. Tapi target dot apa?
dot center point dot position. Gini baru make sense. Paham ya? Jadi jangan langsung target dot transform, nanti malah jatuhnya ke pivot target, yang mana pivot target ada di kaki. Tapi kita mau target dot center point dot position gitu bosku. Oke? Nah, kalau udah begini mah udah enak. Tinggal ini kita masukin nih center point-nya nih. Nah, ini center point kita masukin ke sini. Oke? Ya, aku edit prefab unit base-nya ya. Kenapa edit prefab unit base-nya? Lah ya toh. Lah semua unit butuh ini toh. Unit melee sama unit range, itu sebabnya aku edit prefab unit base-nya. Jadi center point-nya aku masukkan, udah, sekarang udah ada. Sekarang harusnya dia udah lebih oke nih. Nembaknya udah make sense. Kita coba lihat. Tuh dia udah nembak ke dada ya. Tuh udah nembak ke dada tuh. Oke. Oke, dia udah nembak ke dada tuh. Oke. Oh iya, satu hal lagi. Nih ya, satu hal lagi. Kalau coba deh archernya ini kalian rotate. Mana ya? Archer kalian rotate kayak gini. Kalian rotate bikin rotasinya kebalik gini. Nah, jadi archernya madep sono tuh ya. Musuhnya di sono tapi archernya madep sono. Oke, kita coba play. Apa yang terjadi? Oh, dia tetap ngelihat kok. Oh, ya udah betul berarti. Oke, udah betul berarti. Dia tetap ngelihat ke arah target berarti kok. Oke, sip. Oke. Sip, kita udah jadi archernya. Ya, sip, udah mantap, udah jadi archernya, ya udah. Mungkin di sini satu lagi di projectile. Kalian nanti akan melihat ada projectile yang nggak akan hancur karena dia nggak kena apa-apa. Jadi kita coba play. Tuh, contohnya tuh ada projectile yang melaju sampai situ, sampai infinity tuh, nggak akan hancur tuh. Ya, itu nggak akan hancur tuh. Ada lagi tuh projectile yang melaju sampai infinity dan itu nggak akan hancur. Nah, cara ngefixnya gimana biar dia otomatis hancur kalau udah terlalu jauh? Caranya gini. Di sini kita bikin void start atau mungkin void awake aja. Nah, di void awake ketika pertama kali dia menyala, maka dia akan destroy dirinya sendiri, tapi kita kasih delay. Jadi kita kasih delay mungkin selama 10 detik. Jadi ketika 10 detik dia masih hidup, ya udah dia akan destroy. Nah, gitu ya. Oke deh. Jadi sekarang udah aman, ya udah kita udah selesai untuk unit archer. Kalau gitu sampai jumpa di episode selanjutnya. Nah, bagus, kalian udah berprogres ya sejauh ini ya. Udah mulai memahami, udah mulai nangkep game development tuh gimana sih, apalagi pakai Unity. Dan mudah kan ya belajar game development bareng aku gitu. Again, sebentar lagi kalian akan membuat game ini menjadi export ke PC dan bisa dimainkan gitu. Nah, tapi kalau kalian mau belajar sampai yang lebih kompleks, lebih detailed, bahkan sampai nanti kalian bisa nge-custom model kalian sendiri dan animasi kalian sendiri supaya itu betul-betul menjadi game identitas kalian, maka cek link di deskripsi ya untuk cek versi lanjutannya. Dan kutunggu juga kalian di grup, karena selain kalian dapat versi lanjutan, kalian juga tergabung di grup. Di grup itu kita sering banyak komunikasi kalau kalian ada kendala, kita Google Meet kalau kalian udah pusing gitu ya. Karena aku yakin kami di sini di grup bersedia membantu kalian. Bahkan kalian boleh jadwalin Google Meet langsung bareng aku lewat Google Calendar. Kalau gitu, kutunggu kalian di grup, cek link di deskripsi